Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kali ini Pi Network yang satu ini udah lama saya nggak bahas lagi karena sebetulnya sih Pi Network ini sudah anteng ya. Artinya sudah santai, sudah anteng. Kita tinggal tunggu saja. Yang penting kita aktif, teman-teman di validator ya memvalidasi, kemudian mining ya mining, yang KYC juga lakukan KYC kalau sudah ada undangan. Bagi yang menunggu ya tinggal tunggu saja. Jadi ya artinya antang di sini banyak jabarannya. Jadi teman-teman tinggal ya sudah ikutin alurnya saja, nggak usah bagaimana begini karena secara sistem pihak developer yang menjalankan gitu loh teman-teman ya. Dan memang ini yang satu ini berbeda, sangat-sangat berbeda dari awal, dari beberapa tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya menyampaikan bahwa yang ini berbeda. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran yang berlebih, nggak perlu bagaimana-bagaimana karena memang kita tahu semua utilitasnya sebanyak apa, komunitasnya sebanyak apa kan begitu. Jadi kita penambang biasa tinggal ikutin alur saja kan gitu ya. Regulasi-regulasi, aturan-aturan mainnya kita ikutin, kita penuhi itu saja. Banyak kan yang project-project lain yang sudah pada listing dan sebagainya. Nah, teman-teman yang menjalankan project lain ya terbuktikan sudah ketika memang sasarannya hanya sekedar ada di bursa saja apa yang terjadi. Jadi bercermin dari situ saja. Jadi wajar kalau Nicholas menginginkan betul-betul gitu loh, tidak mengecewakan pionir. Ya, betul-betul merapihkan semuanya step by step karena orang melankolis kan begitu, memiliki sifat perfeksionis ya. Segala sesuatu itu butuh kesempurnaan, mengutamakan kesempurnaan. Baik, kita coba cek and recheck teman-teman ya karena memang ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan pelajari termasuk juga aturan validasi dan ya memang akhir-akhir ini saya juga agak repot ya, ada hal-hal yang memang harus saya kejar, ada yang hal-hal yang harus saya selesaikan baik itu offline atau online. Kemarin-kemarin saya nggak bahas pi karena ada beberapa proyek yang urgent, jadi saya selalu yang urgent saja nih, yang buru-buru nih gitu kan, yang kira-kira harus dibahas gitu. Ada memang kadang-kadang teman yang minta, bang aplikasi ini belum dibahas segala macam gitu ya. Memang saya hanya tujuannya memberikan informasi saja, informasi bahwa aplikasi ini apakah ini punya peluang, apakah ini punya prospek, kemudian aturan-aturan aplikasi yang ini bagaimana, yang memang belum diangkat. Kalau Painet itu kan memang selalu diangkat ya. Jadi teman-teman bisa searching ya, bisa searching sendiri, bahkan udah pada mantep-mantep lah saya perhatikan ya. Jadi sudah mulai terbuka, pada paham, bahkan sudah menjadi posisinya mungkin karena bertahun-tahun menambang Pi Network sudah merasa betul-betul memahami ya. Wah luar biasa saya perhatikan ya, it's good lah ya. Baik teman-teman, ini kita coba sedikit-sedikit ya teman-teman ya, untuk memahami tentang Pi Network. Karena memang untuk Pi Network ini kan kita membutuhkan progres saja ya, informasi progresnya sejauh mana itu saja sebetulnya. Kalau secara teknis kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, secara pengkodean komputer kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa nonton ya, screenshot dari orang, oh ini jelasin begini-begini ya, begitu saja kan. Artinya tidak ada yang bisa kita lakukan selain apa, selain melakukan KYC paling ya, memvalidasi paling, kemudian klik mining, hanya sama satu lagi terakhir ngegerutu. Oke lah ya, oke yang pertama. Nah ini saya ambil dari akun resminya Stellar ya, di sini fix katanya ya, sudah ditetapkan bahwa Stellar untuk gas fee-nya. Ini informasi untuk gas fee saja. Ini kenapa saya informasiin, karena ini ada gambarannya nanti. Jadi banyak kan kemarin-kemarin mempermasalahkan gas fee. Pak ini tuh peer to peer-nya sekian tapi gas fee-nya sekian. Nah, itu untuk permulaan. Nicholas dari jauh-jauh hari 2 tahun 3 tahun yang lalu menyampaikan bahwa itu disesuaikan. Jadi tahapan di awal memang besar ya, tapi nanti ketika memang mulai mainnet global ke sana, nah itu akan menyesuaikan, akan menurun langsung. Nah ini saya kasih gambaran bahwa
Stellar pun yang memang terintegrasi dengan Pi Network, dia menetapkan gas Pi-nya sekian. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang misalkan Pi Network 0,001 misal contoh ya. Nah, ini kan Stellar sudah fix seperti itu. 0 ada nolnya berapa ini? 5 ya, 501. Jadi artinya nggak usah khawatir teman-teman. Nggak usah khawatir, kita juga nambang toh nggak bayar mahal-mahal kan. Jadi betul-betul kita nambang gratisan via handphone ya. Jadi santai saja. Kemudian Solana ya 0,0. Jadi kecil-kecil ya. Celo, Polygon, Avalanche agak gede nih. Nah, yang besar itu Base sama Optimism. Nah, ini informasi dari Stellar ya. Jadi betul-betul kalau dibandingin dengan yang lain, Stellar itu lebih kecil. Nah, ini adalah informasi gambaran peluang bahwa Gaspi Pi Network seperti ini nanti. Karena memang terintegrasi dengan protokolnya Stellar gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini dari KFS News Central akunnya ya. Ini memang bukan akun company tapi akun personal, tetapi ini info hanya menambah informasi kita saja. Merupakan suatu kehormatan besar untuk berbicara dan mendiskusikan masalah dengan Bapak Nicholas Kokalis dengarkan Nicholas berbicara tentang cryptocurrency populer hari ini. Tempo hari videonya saya upload walaupun bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, tapi kan ada apa namanya YouTube translator ya, silahkan saja. Namun secara garis besar memang di sana Nicholas menjelaskan ya di video ini, betul-betul cryptocurrency ini yang dia hindari adalah fluktuasi yang terlalu jauh tinggi. Artinya ketika turun-turun, naik-naik gitu kan. Jadi di sana beliau menjelaskan bahwa disitulah kerentanan yang terjadi, di mana banyak orang yang akan justru banyak dirugikan gitu loh dengan adanya fluktuasi yang terlalu signifikan seperti itu. Kalau merosot orang banyak yang rugi, banyak yang apa namanya ya ibarat kata bahasanya inilah apa namanya gulung tikar lah misalkan seperti itu ya. Jadi jelas dijelaskan di sini tujuan daripada ini kan udah lama ya. Ini 2017 loh. 2017 acara ini diadakan, beliau sudah membahas sebetulnya dari penyampaiannya ya ini rencana Pi Network arahnya sudah ada pencanangan ya, pembicaraan tentang pemahaman tentang apa namanya Pi Network ya, tentang proyek yang akan dia jalankan ini sudah banyak dibahas karena beliau paham betul cryptocurrency seperti apa dan blockchain ya. Blockchain seperti apa? Jelas karena beliau adalah dosen daripada blockchain ya, betul ya, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bukti beliau jauh-jauh hari kesiapan daripada project Pi Network dan blockchainnya. Oke, kemudian ini dari Daword ya, ini juga dia menjelaskan tentang apa namanya informasi yang acara 2017 ini. Nicholas katanya berpartisipasi dalam konferensi blockchain ya SPFF 2017. Pada tahun 2017 sebagai panelis ya, membahas berbagai risiko yang terkait dengan proyek cryptocurrency yang didanai melalui ICO. Nah, ini ICO ini kan kalau menurut Nicholas gak bagus gitu loh, apa namanya metode yang menggunakan ICO ya, ini metode kurang bagus. Secara khusus dia menekankan bahwa ICO mengumpulkan dana dalam Bitcoin atau Ether melalui kontrak pintar ya, melalui smart contract. Betul, kita harus beli. Kadang-kadang open ICO harga sekian, prediksi sekian, tapi kenyataannya ya banyak juga yang loss gitu kan, banyak juga yang rugi yang tidak sesuai. Dan karena volatilitas kripto yang signifikan, jumlah investasi berfluktuasi secara proporsional setiap hari, sehingga menimbulkan risiko yang cukup besar. Betul, kita beli misalkan $1 ketika listing, ternyata dalam hitungan jam atau mungkin hitungan menit dari harga $1 menjadi 0, sekian kan gitu. Ini resiko banget gitu kan buat investor. Meskipun tidak dibahas secara eksplisit dalam video ini, mendapatkan investasi dari berbagai PC melalui ICO dapat menimbulkan resiko ya. Jadi ya banyak orang yang merugi besar tuh karena memang tergiur dengan promosi lagi-lagi ya. Ini bahasa promosi luar biasa. Kadang-kadang dilebih-lebihin baru mau ya, namanya juga proyek loh ya, promosi proyek. Misalkan aku contoh ya, ini si developer nih. Saya mau buka dompet tanggal sekian. Wah, saya mau mengeluarkan kontrak pintar tanggal sekian.
berbahagialah ya, padahal kan biasa aja gitu loh. Artinya ya keluarin kontrak pintar ya, memang untuk kripto kan semua juga pasti ada yang menggunakan kontrak pintar ya, pasti ngeluarin. Nah, hanya untuk daya minat orang bahwa oh ini serius berarti ada kontrak pintarnya mau keluar. Oh ini serius berarti dompetnya akan keluar, kan seperti itu. Walletnya akan keluar. Itu sebetulnya sengaja bahasa-bahasa promosi saja. Artinya tuh nah, semua project juga melalui itu. Kan nggak mungkin project itu kalau memang betul tidak ada walletnya, tidak ada smart kontraknya kan gitu. Kalau misalkan memang dia walletnya itu mau tunggal, artinya mau wallet internal dari developer dia sendiri. Beda dengan wallet yang menggunakan mungkin wallet yang publik, yang umum, non kustodial ataupun kustodial kan gitu ya. Nah, di sini apa namanya, melalui ICO dapat menimbulkan risiko seperti keharusan untuk segera mendaftar di bursa. Nah, ini keharusan untuk mendaftar di bursa ini memang ya maaf Nicholas juga menghindari ini. Nicholas sudah paham betul bursa seperti apa. Kan gitu. Nah, ini ada rame-rame tentang ICE kan, kasusnya nantilah itu khusus di ICE ya. Ya bursa ini kan artinya gini, bursa ini kan harus ada profit, harus ada keuntungan dari adanya jual beli ya kripto ini. Ya seperti apa metode dan tekniknya ya mereka yang buat, setiap bursa itu pasti berbeda. Tetapi ini kalau secara keseluruhan dia udah paham, makanya untuk Pinetwork ini bukan ke situ sasarannya, dari awal juga saya sampaikan. Arah sasaran itu bukan hanya ke bursa, urusannya ke sana. Kalau ke sana udah, ya Nicholas bukan tidak sih mengatakan secara saklek akan rusak project atau bagaimana, tidak, tetapi nilai ya, artinya nilai yang dibangun yang betul-betul ingin disempurnakan oleh Nicholas kalau ke sana ya ada effort yang nggak bagus, artinya begitu terhadap project dan value P. Itu yang harus kita pahami gitu teman-teman. Ya kan rata-rata kalau pemain kripto atau penambang secara umum ya di global ini, rata-rata mereka itu dengan bangga dan senang masuk bursa. Teman-teman bisa lihat lah proyek-proyek yang sudah mainnet ya belakangan-belakangan ini banyak sekali. Ya kalau untuk masuk bursa dari 2 tahun yang lalu Pinetwork udah masuk gampang banget. Karena secara teknologi udah siap banget dan bursa pun udah puluhan banget yang udah ready gitu kan untuk apa namanya menerima tradingnya daripada Bitcoin. Tapi Nicholas tidak, open firewallnya nggak dibuka kan gitu. Ada tujuan tersendiri, ada keistimewaan tersendiri, dan ada analisa tersendiri terhadap bursa itu Nicholas. Itu yang saya pahami teman-teman, kalau boleh sharing ya, tetapi ya terserah dia masing-masing lah. Makanya kalau saya bilang ya Pinetwork berbeda, mohon maaf gitu kan ya. Nah, ini terlepas dari filosofi tim inti atau potensi PC ya, ini untuk terlibat dalam tindakan yang berorientasi pada keuntungan gitu ya. Jadi bukan hanya masalah urusan keuntungan gitu loh. Kalau untuk Nicholas ini kan lebih kepada apa? Pemerataan, menjaga nilai ya, jangka panjang itu yang diutamakan, bukan masalah untuk keuntungan pribadi. Oke, kemudian banyak proyek yang tidak memiliki ekosistem yang mapan. Nah, ini contohnya telah terdaftar di bursa sebelum waktunya. Ini ceroboh ya, model kayak gini, menyimpang dari jalur yang dimaksudkan dan telah menyaksikan lingkaran setan investasi yang didorong oleh spekulasi yang mengarah pada dumping massal ya, yang pada akhirnya mengakibatkan terhentinya proyek tersebut. Nah, ini ngeri juga sebetulnya, bahaya juga ya. Video ini diambil jadi gini. Artinya kalau misalkan memang utilitas, anggaplah utilitas baru 2-3 ya, 2-3 merasa mapan, merasa matang, langsung launching saja di bursa, artinya begitu. Nah, backup daripada pondasi kekuatan project itu kan utilitasnya sedikit. Oke lah, misalkan komunitas jutaan ya, anggaplah puluhan juta. Oke ya, misalkan anggap 10-20 juta. Tetapi kan komunitas tidak bisa memberikan power, tidak bisa memberikan power peto. Artinya hanya komunitas misalkan. Kecuali kalau project itu, kalau komunitas besar yakin pasti mahal. Kecuali begitu. Ini kan enggak, karena volatilitas pasar. Orang itu kan karakter beda-beda. Walaupun jutaan, anggaplah contoh misal 10 juta. 6 juta aja, lebih daripada 50%. 6 juta melakukan sell walaupun tidak serempak dalam durasi 1 bulan misalkan, 6 juta sell, mereka sudah tidak mau memainkan koin itu lagi,
So, kalau tidak ada utilitas ke depan, apa yang akan membalancing daripada value itu? Apa yang akan membackup value daripada project itu sendiri? Kan itu yang apa namanya, yang harus kita pahami, berbahaya. Makanya kalau memang untuk jangka pendek it's okay. Ya, banyak proyek-proyek di luar Pi. Ini ya kalau untuk ngambil keuntungan ini penambang banyak ya. Artinya kita kan banyak menjalankan proyek nih. Kuncinya sebenarnya setiap project itu ya utilitas gitu loh. Power yang benar-benar kelihatan jangka panjang ini kita lihat utilitasnya. Oke lah, utilitas eksternal misalkan yang dijadiin utilitas eksternal bursa, tapi ya itu tadi kembali ke awal. Ya. Bursa ini kan yang dicari keuntungan. Kalau bermain di lingkaran tadi kan bahasanya apa? Lingkaran setan ekonomi itu ya. Nah, di situ ya siap resiko dong. Proyeknya akan seperti apa dan bagaimana. Kalau tidak siap, ya bermain di fluktuasi volatilitasnya pasar gitu. Jadi itu yang Nicholas hindari. Makanya relate-nya itu ya, relate-nya itu bukan hanya ke bursa itu next, ke terakhir, bahkan bisa jadi terakhir. Karena kenapa? Utamanya adalah utilitas yang memang ketika pun memang ada ya, ada platform trade, itu pun dipilih mana dulu yang benar-benar safety, yang mendukung daripada apa namanya, keamanan bukan hanya keamanan di transaksi saja, tetapi yang harus kita pahami adalah keamanan yang kalau boleh sharing nih ya, yang saya pahami juga artinya keamanan di sini keamanan daripada value juga. Karena ya mohon maaf, bursa ini bisa merusak value. Kalau yang saya pahami teman-teman ya, tapi maaf nih terserah aja teman-teman ya, di your masing-masing lah. Bisa merusak value karena memang di situ tolak ukurnya, di situ mau bagus mau jelek ya di bursa itu. Makanya kan Nicholas bagaimana membuat satu value yang tidak terkontaminasi dengan itu. Makanya di video ini juga nih yang 2017 justru itu yang dihindari, bagaimana ICO-nya dihapus ya. Setelah IDO-nya apalagi nggak pakai yang sistem kayak gitu ya. Kemudian firewall ke bursa juga nggak asal buka, jadi banyak prepare-nya. Jadi penyempurnaan itu ya, makanya dari awal saya sampaikan Pi Network ini beda ya. Dari 2 tahun yang lalu sampaikan Pi Network ini beda. Mohon dipahami, dipelajari dari mulai white paper dan sebagainya. Jadi apa namanya, banyak orang yang nggak sabar. Wah ini katanya udah sekian tahun nggak open mainnet, berarti scam, berarti apa, nggak puguh nilainya dan sebagainya. Ya mohon maaf, kita orang awam. Mungkin bisa dimaklumi kalau model saya ngomong kayak gitu, dimaklumi. Tapi yang ngomong masalahnya developer lain juga gitu loh. Para trader ya, para developer kripto juga. Nah inilah artinya beda pengembangan, beda project ya, beda apa namanya, beda target, beda tujuan. Jadi yang mengatakan developer lain yang mengatakan Pi Network akan scam karena nggak ada nilai dan sebagainya, ya itu ya emang sih hak masing-masing. Silakan saja, tetapi ini kan saya sharing ya. Jadi kalau pemahaman saya sendiri ya kadang saya ya sudahlah. Jadi hal-hal yang nggak terlalu ini saya kadang-kadang nggak mau terlalu banyak bahas juga. Bukan nggak mau berbagi gitu loh, tapi karena terlalu panjang dan terlalu ngejelimetnya. Kadang-kadang ya sudah, buktiin aja lah nanti gitu loh. Karena beda lah ini, yang ini beda gitu ya, intinya begitu. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Wah ini panas katanya. Melanjutkan setelah Pi Core Team membuka gerbang untuk kontrak cerdas dan DEPS. Nah ini lagi masalah kontrak cerdas ya. Pi Network sampai saat ini belum pernah merilis secara resmi kontrak cerdas. Ini hati-hati. Pi Core Team mengganti Anchor dengan kontrak oke. Itu kan namanya kode pengkodean komputer ya. Di sana memang prepare untuk itu ada. Artinya begini, untuk yang tidak menggunakan smart contract kan Bitcoin ya. Bitcoin tidak menggunakan smart contract. Tapi apa yang terjadi? Merajai sekarang. Bukan satu-satunya tolak ukur smart contract itu wajib ada dan harus ada untuk mempermudah transaksi, bukan. Smart contract itu kan bagian daripada blok, dimana nanti relate-nya dengan wallet address, kemudian dikunci dengan prase. Kan gini,
artinya masih banyak ya, masih banyak orang juga yang menunggu daripada smart kontraknya Pinetuk gitu loh. Jadi kalau saya mungkin ya saya nggak tahu apa akan diadakan sama Kortim ataupun tidak sih juga nggak tahu. Tetapi yang pasti smart kontrak itu bukan hal yang betul-betul vital yang wajib harus ada oleh pengembang Pinetuk harus ada gitu. Project ini baru sah, baru oke gitu. Nggak begitu gitu loh. ICO aja kan sebetulnya ternyata ketika memang kita analisa, kita pelajari, kita pahami ya punya effort yang nggak bagus kan gitu ya. Oke, ini katanya Anchor diganti dengan kontrak di fungsi string placeholder ya dari Pi blockchain. Hal ini menunjukkan dukungan dan menunjukkan bahwa Nicholas dan tim inti mulai melakukan transisi ke hubungan kontrak untuk meluncurkan Web3 yang komprehensif. Jadi smart kontrak di sini artinya kita mengartikannya jangan smart kontrak itu hanya sekedar untuk kita tempelin di dApps mana keluar smart kontrak, bukan. Kalau saya sih, kalau pemahaman saya nih teman-teman ya, nggak ke sana. Smart kontrak ini adalah kontrak cerdas di mana ketika memang integrasi dari blockchain A, blockchain B, blockchain C, kemudian di sana dinaungi dengan protokol A misalkan. Oke, diperkuat dengan protokol B misalkan begitu. Nah, relate itu butuh kontrak cerdas dan kontrak cerdas itu kan macam-macam. Ada yang memang private, ada yang memang publik. Kalau kontrak cerdasnya publik, ya artinya seperti yang kita gunakan di share ke pengguna atau penambang, kita bisa masuk di dApps ya. Nah, kontrak cerdas yang Kortim buat kan artinya bukan kontrak kayak yang saya pahami ya. Kontrak cerdas bukan kontrak cerdas publik yang kita bisa akses di dApp, belum tentu juga ke sana gitu loh. Jadi jangan informasi seperti ini langsung, oh ini kontrak cerdasnya ini, oh kita coba di dApp segala macam bentar lagi. Jadi terpaku di situ aja. Ini IP network beda gitu ya. Jadi kontrak cerdas pun macam-macam, bukan hanya satu macam kontrak cerdas itu tok segitu aja buat kita akses koin Pi di MetaMask atau bukan begitu aja. Fungsinya itu banyak, jenisnya banyak gitu ya. Karena memang kontrak cerdas itu adalah bagian daripada bloknya blockchain. Ya, blockchain Pi network ini mengerikan kalau menurut saya. Oke, langsung. Semua kebenaran melewati 3 tahap. Pertama diolok-olok. Nah, oh iya, ini kalau masalah ini saya screenshot karena kenapa? Karena kata-katanya memang bagus ya. Artinya gini, kita coba baca. Semua kebenaran melewati 3 tahap. Pertama diolok-olok, kedua hal ini ditentang dengan keras, ketiga hal ini diterima sebagai sesuatu yang terbukti dengan sendirinya. Ini perkataan dari Arthur Schopenhauer ya. Pi tidak akan mengganti fiat. Yang disampaikannya tidak akan mengganti fiat. Betul, tidak semudah itu dong ya. Tiap negara itu punya punya integritas sendiri, punya aturan sendiri, punya kewenangan negara masing-masing, ya itu hak sendirilah menggunakan mata uang ya. Jadi nggak bakalan merusak juga atau apapun, tetapi saya yakin ini akan memulai revolusi ya. Kan saya selalu bilang dulu itu bukan berarti mengganti semua mata uang dunia, nggak ada tuh rupiah, nggak ada dolar, yang ada hanya Pi, bukan begitu. Bukan begitu pemahamannya, nggak kesana. Kalau kesana pendek, yang ada heboh dong, gontok-gontokan ntar yang ada tiap negara. Ya, artinya banyak protes gitu loh ke Pi itu ya, nggak gitu juga, bukan begitu sistemnya. Lebih banyak lagi proyek yang akan dibangun dari awal seperti yang ditawarkan Pi itu, banyak proyek ya. Justru nanti asimilasi daripada fiat dengan kripto ini yang akan kita tonton, yang akan kita saksikan ke depan. Cryptocurrency akan mengganggu dunia keuangan dan mengembalikan pusat kekuasaan ke tengah manusia. Nah, memang kalau mengganggu betul ya. Nah, jadi nanti tetap ada yang saya lihat sih informasinya memang ada barometer ya, mana token mana bukan token, koin mana yang akan dijadikan barometer gitu. Apakah banyak yang pecinta Bitcoin mengatakan oh itu pasti Bitcoin gitu kan, pecinta Pi network oh pasti Pi network, pecinta oh pasti gitu lah, yaitu fanatisme orang lah, beda-beda. Tapi ya kita tonton aja next. Oke. Nah, ini kemudian apakah dalam waktu dekat Pi network akan open mainnet? Satoshi Nakamoto tadi malam ya, tadi menarik. Dan nah ini kan udah lama teman-teman share di grup juga udah pernah baca ya. Jadi ada penarikan besar-besaran dan ini katanya
dipindahkan ke wallet Pi Network. 1,1 miliar dolar, luar biasa ya. Nah, ini teman-teman artinya banyak yang informasi ya dari yang lain juga memang mengerucut arahnya kemana ya. Siapa Satoshi Nakamoto, banyak yang mengatakan ini jangan-jangan Nikola segala macam, Allah alam, saya juga nggak tahu teman-teman. Tapi kalau menilai daripada kemampuan bahasa-bahasa nyerempet memang seperti kayak tanda gitu loh, tanda-tanda Nicholas nih, tapi ya nggak bisa dipastiin juga gitu loh. Ya udah, yang penting intinya nggak usah ribet, nggak usah pusing ngurusin siapa-siapanya, toh kita udah tahu intinya Pi Network Nicholas yang buat, punya kelebihan, punya pendidikan ya, punya keahlian yang memang sesuai dengan bidang ya. Kemudian juga artinya nggak usah berdebat kayak hal-hal kayak gitu, sayang energi, udah biarin aja ya. Ini penarikan ya penarikan, kalau bukan punya kita ngapain riweuh gitu kan. Artinya kita tetap mining saja, selesaikan aturan-aturannya, kita tunggu. Inilah hadiah yang terbaik buat kita next, amin. Nah, kemudian ada informasi tentang government regulation SEC ya, SEC ya, sekuritas secara resmi menyetujui ETF Bitcoin Spot, artinya mata uang kripto akan berada dalam tren naik. Semua orang akan mencoba membeli dan menahan Bitcoin. Ya, ini tentang Bitcoin yang katanya sudah ACC informasinya ya di sekuritasnya Amerika. Keuntungan lebih juga bagi Pi Network untuk membuka mainnet pada tahun 2024. Memang kalau untuk mainnet kan Pi Core Team sudah menyampaikan targetnya adalah tanggal 30 ya, 30 Maret, tetapi ada informasi dari leader Indonesia yang ada di Cina, informasinya katanya tanggal 26. Kalau di Cina iya, kalau di kita tanggal 25 katanya. Kalau selisih 1 hari, kalau di sana berarti 26. Apa terbalik ya? Saya dengar sih begitu. Tapi ya Allah alam lah. Artinya saya nggak mau terlalu hal-hal yang sifatnya teknis bersangkutan dengan keputusan itu, nggak usah kita ini dulu. Yang penting kita ikutin, kita jalani ya. Oke, kemudian ini berita panas apa lagi nih? Yang saya simpan kemarin, Pi Network adalah proyek berupaya mengubah mata uang kripto menjadi currency ya. Pi Network adalah proyek mata uang kripto yang sangat menjanjikan, betul. Upaya Pi Network untuk mengubah Pi menjadi mata uang Web3 menarik. Nah, ini kan bukan mata uang dunia tapi mata uang Web3 ya kan. Menarik perhatian banyak investor dan pengguna di seluruh dunia. Pi Network adalah menciptakan komunitas besar di mana orang dapat berpartisipasi dalam proses penambangan Pi dan mendapatkan uang Pi yang sebenarnya. Selain itu, Pi Network berupaya mengubah Pi menjadi mata uang legal lokal melalui acara serupa PIPES. Ya, ini yang kemarin ya, lokal ya. Karena banyak kan, wah ini bahaya dong dengan aturan Indonesia PIPES itu kemarin. Wah, heboh, nggak aturan segala macam, nggak boleh bayar. Kan di situ peer to peer. Saya juga di video sebelumnya 2 tahun yang lalu saya sampaikan tentang regulasi Indonesia, tentang arti daripada peer to peer. Jadi masih aja kemarin juga khawatir banyak takut segala macam. Enggak lah. Peer to peer ada di undang-undang, ada regulasinya, ada aturannya, tenang aja. Kemudian regulasi Indonesia juga tidak asal, artinya ya sudah desainnya udah sesuai. Pi Network ini udah menyesuaikan regulasi di setiap negara. Jadi nggak asal buka PIPES gimana gitu kan. Karena peer to peer ini kan memang dilegalkan di seluruh negara di dunia ini, dibolehkan peer to peer itu. Makanya PIPES ini kan peer to peer jatuhnya. Kita mau nuker ke apa aja ya itu antar personal, silahkan saja, nggak masalah. Nuker namanya, nuker kan bukan jual beli, bukan beli pakai kayak fiat gitu kan. Makanya ini dinolkan value-nya. Ya sudah, tuker silakan. Mau tuker pakai apa? Memang kalau ditentuin, nah misalkan harus bayar dengan Pi itu harganya sekian, nah itu baru bermasalah. Ini kan Pi itu 0 sampai saat ini, no value, nggak ada harga. Nah silakan tukar dah tuh masing-masing ke barang apa, hargainlah koinmu berapa, kan gitu ya. Yaitu ini PIPES. Selain itu Fireside.pi juga ada ya di platformnya Pi, memperkirakan bahwa
Pi Network juga akan mengkolaborasi dengan organisasi keuangan besar untuk mengubah Bitcoin menjadi mata uang melalui bank digital. Ya, nah nanti mata uang ini apa? Pengganti bukan pengganti lagi-lagi ya. Jadi yang disebut dengan bahasa kata mata uang. Jangan terdoktrin otak kita. Mata uang ini duit yang akan ngeganti duit yang biasa kita pakai, bukan begitu. Gitu ya, ada transformasinya. Transformasi ini bukan saklek seperti itu. Namun tetap ada perubahan. Ya ada perubahan, biasanya kita misalkan pakai rupiah. Kalau misalkan kita punya koin, satu koin atau dua koin di Indonesia kan nggak boleh bayar pakai koin pi, misalkan contoh begitu. Kan tetap kita harus ngambil dulu rupiah ke bank, tapi tuker dulu koinnya. Nah, walaupun nanti udah ada harga nih, misalkan berapa koinnya, misalkan anggaplah 10.000, 15.000, kita mau mempiatkan, ya silakan ke bank, misalkan seperti itu, atau platform apa. Toh kita jual belinya berarti pakai rupiah. Itu yang dibilang kalau memang jadi barometer di seluruh dunia menggunakan pi. Jadi contohnya seperti itu simpelnya ya. Kemudian lanjut, namun perlu diingat bahwa mengubah pi menjadi mata uang Web3 adalah proses yang kompleks ya, sangat-sangat kompleks. Dan memerlukan pengetahuan tentang mata uang kripto. Betul ya Nicholas, udahlah nggak usah dibahas kalau masalah itu mah. Harap teliti secara menyeluruh sebelum berpartisipasi dalam jaringan pi yang luas ini dan proses konversi yang berhasil saat mainnya terbuka. Oke, artikel merupakan opini verified pi mencari informasi di GitHub Pi Network secara seperti pada gambarannya. Oke, jadi artinya apa namanya, lagi-lagi disebut mata uang Web3 ya. Jadi teman-teman silahkan, ini kripto. Tetap kalau misalkan gimana sih mata uang, tapi katanya kripto, tapi katanya mata uang. Gini loh, kripto itu adalah kata gabungan kata terjemahan kata daripada kriptografi ya. Currency itu adalah apa namanya, nilai mata uang ya. Currency, kalau kripto itu dari kriptografi, di mana pengkodean komputer yang memiliki nilai. Artinya di sini cryptocurrency sama mata uang digital, jangan diartikan orang mata uang digital beda dengan apa namanya cryptocurrency. Kriptografi yang memiliki nilai. Misalkan dengan botol kita tukar 1 pi, berarti nilai pi itu 1 botol aqua, misalkan begitu. Itu nilai. Nah, nilai ini kan artinya berdampingan dengan mata uang. Jadi kalaupun memang teman-teman membedakan itu, ya kalau sudah ditetapkan kayak Bitcoin harga sekian, apakah Bitcoin dibilang mata uang? Mata uang tetap. Karena bisa dipiatkan, ada ketetapan nilainya di bursa kan begitu. Jadi saya sih nggak mengklasifikasikan perbedaan antara mata, karena di sana juga kriptonya ada currency-nya. Kripto ada currency-nya, kecuali kalau kripto saja nggak ada currency-nya. Ya kripto berarti bukan mata uang gitu. Kalau saya justru memahaminya ya cryptocurrency itu ya mata uang. Hanya jenisnya yang berbeda. Mata uangnya mata uang fiat sama mata uang kripto gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Pengungsi global melebihi 110 juta orang. Wow. Akibat perubahan iklim, konflik dan hambatan ekonomi. Jelas ya, konflik luar biasa, ngeri sekali ya teman-teman. Di berbagai belahan dunia silakan, peperangan di mana-mana. Itu jadi bahan analisa, dan iklim juga sama ya. Sekarang cuaca dan sebagainya, silakan itu juga jadi bahan analisa juga dengan perkembangan termasuk perekonomian. Jadi itu yang menghambat ekonomi ya. Beberapa langkah-langkah perekonomian maju mundurnya juga tetap ada pengaruhnya juga dari sana, dari iklim, dari konflik dan sebagainya ya. Dengan menggunakan blockchain Stellar AID, nah ini blockchain menawarkan atau memberikan satu jalan ya, bukan solusi satu-satunya, bukan, tapi satu jalan. Stellar AID ASIS memberdayakan solusi yang mengutamakan masyarakat dalam pemberian bantuan. Temukan dampaknya terhadap manusia. Bantuan model apa, seperti apa? Karena Stellar yang punya protokol, Stellar juga punya blockchain, Stellar juga punya mata uang, ya mata uang kripto tadi yang saya bilang. Ya kita lihat bantuannya seperti apa. Ya, ditambah lagi sekarang Stellar ada Pi Network. Ya, apakah bantuannya? Ya kita bantuan menambang, bisa diuangkan, amin. Mahal lagi. Oh, ngeri. Oke.
Kemudian saat ini sekitar 4 juta lebih ya Pi dompet telah mengalami migrasi, oke, untuk bertransisi ke open mainnet. Ya, setidaknya 10 juta dompet perlu dimigrasi karena targetnya itu ya Maret itu. Migrasi saat ini berlangsung dengan kecepatan 10.000 hingga 30.000 dompet per hari. Wow. GABT, kami mengharapkan prosesnya. Kita berdoa saja mudah-mudahan ini cepat, targetnya dicapai ya Maret tanggal 30. Mudah-mudahan, amin. Oke. Lanjut, Nicholas mengikuti. Nah, ini informasi nih. Nicholas, akunnya Nicholas ternyata mengikuti apa akhir-akhir ini ketahuan nih. Mengikuti Coinbase, teman-teman. Ya, nah ini nih, mengikuti Coinbase, Kraken Exchange, KuCoin. Nah, ini dengan mengikuti seperti ini, gini loh, banyak makna ya, banyak makna. Mengikuti ini apakah memang Nicholas juga menggunakan mata uang yang ada di exchange tersebut ya, mata uang kripto? Nggak mungkin juga dia nggak kenal dengan Bitcoin, nggak punya Bitcoin, ya pasti punya lah. Ya, apakah dia butuh exchanger enggak? Ya, dia butuh lah. Nah, tapi artinya Kraken ini memang sudah dari beberapa tahun yang lalu, ini memang sudah apa namanya, entah di belakang layar ya, apakah ada kerjasama atau apa segala macam dengan P-Network, ya intinya wajar lah. Ya, seorang Nicholas yang masternya daripada blockchain mengikuti beberapa, ya nggak usah heboh juga sih sebenarnya ini. Apa namanya, informasi seolah-olah wah ini pasti P-Network soalnya Nicholas sudah mengikuti beberapa exchanger, ya oke lah mengikuti, tapi apa namanya, ini salah satu mungkin tanda ya. Jadi teman-teman di China sana menginformasikan bahwa oh ini tanda nih Nicholas ngikutin segala macam, berarti ada di sana nanti. Ya kita berdoa saja. Kalau memang exchange itu dipercaya dan tidak akan merusak value Pi, pasti dipakai, pasti digunakan oleh Nicholas. Artinya kan ada komitmen. Ya, di belakang layar itu ada komitmen untuk apa? Untuk value daripada Pi ini. Jadi nggak seperti bursa pada umumnya nantinya. Kemungkinan sih seperti itu, makanya dipilih, nggak semua juga di open firewall. Gitu loh. Jadi ya oke lah, kita lanjut aja. Nah, ini informasi ya Picoin. Wah, ini exchange di Malaysia, peer to peer, luar biasa rame ya teman-teman ya. Nah, ini juga nih teman-teman ya. Nah, ini Stellar server ya, ini kan ditandai ada 314159, teman-teman bisa lihat. Ini rame ya karena disangkanya ini nilai value harga. Sebenarnya gini teman-teman, ini pengkodean komputer ini ya mohon maaf ya. Jadi coding ini JavaScript sebenarnya. Ini adalah ibarat kata gini lah, apa ya bahasanya ya yang tepatnya, kunci lah ya, kunci relate atau kunci keterhubungan atau migrasi atau apa bahasanya lah yang enak, silahkan aja ya. P-Network menggunakan ini, locknya, kuncinya, ciri khasnya gitu loh dalam pengaduan komputer. Jadi bukan berarti satu-satunya nilai ini. Saya hanya mengklarifikasi bahwa di grup ini saya dapat dari grup juga, dari medsos banyak yang menyebarkan bahwa ini harga, ini tanda, bukan sebetulnya. Artinya ini adalah JavaScript yang memang Pi ini, kalau saya kan pernah bahas Pi ya, Pi itu apa gitu. Pi ini kan artinya 314 sekian dan unlimited, tidak terhingga. Ini adalah rumus lingkaran. Di matematika memang urutannya 314159. Nah, inilah yang dijadikan kode keamanan ya, kode transaksi, kode apa blok dan lain sebagainya. Ya ini 314159. Jadi bukan serta merta ini value, tapi artinya kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan memang ini menjadi sebuah value yang real, karena memang sekarang di berbagai negara itu banyak mengusung tentang apa namanya value ya, value GCP gitu teman-teman ya. Ini video saya ngomong-ngomong agak panjang ya, terserah lah suka atau tidak, yang penting saya udah sharing, udah selesai semua apa yang ingin saya sampaikan. Ya mohon maaf ya jika terlalu panjang, tapi ya kalau memang bosan skip aja lah atau nggak usah tonton. Ya jadi ini ya, artinya ini saya menyampaikan ini aja. Jadi ini return Stellar SDK, artinya ini relate, menghubungkan ya JavaScript pengkodean daripada Stellar dengan P-Network. Jadi bukan value. Kemudian ini PKYC. Nah teman-teman, untuk membuka KYC sekarang ada metode baru.
yaitu untuk membetulkan nama. Ya, teman-teman silahkan buka untuk KYC bagi validator. Nah, misalkan contoh seperti ini. Di bahasa Inggrisnya Lisbeth Weiss. Native-nya Lisbeth Weiss ini kan kayak huruf B ya kalau di Indonesia ya. Nah, ini update namanya. Jadi si user itu, si penambang itu namanya diupdate. Nah, ini kan Elizabeth, ini kan Lisbeth. Ini diupdate sama penggunanya itu Elizabeth Weiss, kemudian native-nya Elizabeth Webb. Memang betul belakangnya seperti ini. Native namanya ya. Terus awalnya kan Lisbeth jadi Elizabeth. Nah, ini ditanya ke validator, "Ini kira-kira benar nggak?" Menunjukkan bahwa itu benar dia nggak gitu. Nah, di sini kan ada kata-kata yang sama, bet ya, bet, nah gitu kan. Nah, teman-teman di sini suruh memvalidasi yes or no. Kalau no ada alasannya, kenapa, kasih alasan. Kalau yes ya nggak ada permintaan alasan, next aja, langsung memvalidasi yang lain. Jadi ada seperti ini teman-teman. Jadi bukan hanya kayak kemarin video kanan kiri terus foto kanan kiri gitu ya. Bukan hanya begitu. Jadi silakan aja untuk validator apa namanya, dibantu lagi, mulai gencar lagi. Saya juga kemarin itu dapat ya lumayan lah ya, karena harusnya memang tiap hari, tapi ya tergantung kesibukan juga, sesempatnya saja ya. Tapi usahakan lah, maksimalkan, karena kita bantu pionir yang lain. Tapi kalau misalkan memang udah 30 menit 1 jam gak keluar validasi, ya sudah, kita kan butuh aktivitas yang lain juga. Oke teman-teman ya. Kemudian ini informasi yang terakhir, nggak terakhir sih, ada yang ingin saya sampaikan juga. Harga saat ini untuk beberapa proyek yang didorong oleh komunitas dan influencer media sosial palsu dalam upaya memaksimalkan. Nah, ini juga di X itu kan banyak banget orang pengen banyak follow. Ya, karena dapat duit. Pengen punya banyak like, pengen banyak komen di Twitter nih ya. Kita khusus Twitter ya. Nah, jadi prediksi peluncuran yang dibuat oleh influencer di media sosial dan komunitas ini katanya DAO ya, core dulu 6.000, APIP 100 sampai 1.000, Omega 1.000 ya, kemudian ini sweet coin ya 500, S yang ICE ini 10 sampai 1.000, Sidra 500, bahkan sampai berapa ribu gitu. Jadi kadang-kadang ada yang memanfaatkan teman-teman, memanfaatkan influencernya, memanfaatkan supaya followernya banyak. Atau mungkin kayak model saya nih, subscriber subscribe-nya biar banyak gitu loh. Nah, jadi banyak yang kayak begitu. Ya alhamdulillah, kalau saya sih terserah mau disangka seperti apa, tapi ya niatan saya alhamdulillah nggak ada ke sana. Ya, artinya tujuannya dari awal juga saya sampaikan bahwa kalau saya sih hanya untuk tim saja, untuk referral saya aja informasinya gitu lah ya. Kalaupun memang ada bonus, ya itu bonus tambahan. Nah, ini contohnya bagi seperti ini. Nah, buktinya apa yang sudah real mainnet? DAO ya, Core 0,49 sekarang, APIP 0,03, Omega 0,003. Ya, Sweet juga. Kemudian AIS 0,006, sekarang udah di bawah lagi. Sidra juga katanya walaupun tidak resmi keluar 0,01. Gitu loh. Jadi apa namanya? Semua proyek-proyek yang sudah lagi-lagi berhubungan dengan tadi, makanya sampaikan dengan masalah bursa di awal. Ya inilah buktinya kalau memang hanya fokus di bursa teman-teman. Ini yang harus dipahami. Fokus, jadi kita memahami P-Network ini sekarang dengan seiringnya waktu teman-teman dikasih bukti, dikasih lihat. Ini loh, ini buktinya. Kalau misalkan memang main tok hanya yang penting tercantum di bursa, ya ini buktinya. Gitu teman-teman. Jadi kita sabar, P-Network ini beda. Gitu ya, kita lihat aja nanti bener nggak nih omongan saya, P-Network ini beda dan value-nya juga beda ya. Ini kalau untuk urusan bursa, P-Network juga udah dari kapan tahu ya. Oke, khususnya tidak ada satupun pendiri yang pernah menentang individu yang menggelembungkan nilai koin sampah mereka melebihi apa yang dapat dipercaya. Sebaliknya, mereka mendorong mereka untuk menyebarkan berita palsu secara diam-diam. Sebaliknya, influencer media sosial melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan share and like. Jadi sebenarnya ada juga yang info dihembuskan oleh developer value sekian. Sebenarnya marketing, trik marketing, promo, mempromosikan proyeknya akan memiliki value sekian untuk meraup daripada pengguna ya, memperbanyak pengguna, memperbanyak pengikut gitu loh teman-teman.
Kemudian belajar dari pengalaman orang lain menjadi seseorang lebih pintar dibandingkan menunggu mendapat wawasan dari pengalaman sendiri, ya. Kemudian ini juga ya banyak lah di medsos kayak gitu ya. Jadi ada informasi dari si A di medsos nih, wah dimodif lagi sama dia, ini kayak seolah-olah bener gitu kan, ini begini informasinya harga sekian gitu kan. Padahal dia juga dari pemposting lain gitu lah. Nah ini kan banyak banget dan ya gitulah dunia medsos liar kadang-kadang bikin apa namanya bikin ngeri. Meskipun memiliki banyak pengalaman, beberapa orang tidak pernah belajar ya. Kemudian mengenai harga pi, seperti yang saya nyatakan sebelumnya, saya akan memberikan perkiraan harga yang akurat berdasarkan berita internal dalam beberapa hari. Meskipun pi Kortim tidak sebagus Sidra, ya pi Kortim tidak sebagus Sidra dan ICE Kortim secara real time, ya secara real time itu secara waktu ke waktu, karena kan rata-rata di developer ini kan update terus real time ya. Hari ini update kadang-kadang per 2 hari atau telatnya per 3 hari udah pasti ada update, ada update. Kalau PIN itu kan enggak, dia update itu di dashboard sama website. Nah, untuk di Telegram sama Twitter kan jarang kan, ada tetapi jarang, kadang-kadang lambat bahkan belakangan ya. Di website udah duluan seminggu kemudian atau 5 hari kemudian baru ada di Twitter kan gitu ya. Nah memang tidak sebagus project lain ya, tapi di sini kita lihat saya masih dapat mengatakan bahwa Pi adalah proyek yang jauh lebih unggul daripada aplikasi penambangan gratis lainnya. Nah, di sini lebih unggul katanya. Betul, memang saya juga melihat sama seperti itu, makanya ini saya sampaikan. Silahkan dan benci aku sepanjang hari karena mengatakan yang sebenarnya gitu ya. Oke, dan ini ada kutipan Alkitab. Oke. Kemudian ini teman-teman saya mau informasiin. Nah ini website yang teman-teman bisa diakses di dashboard, tinggal klik saja read more ya. Di sana read more gitu ya, di tombolnya itu ya silakan klik aja. Nah ini kan masuk seperti ini. Nah kita coba translate, tapi saya nggak baca semua, saya hanya ingin menginformasikan bahwa ini perlu dibaca ya, pembaruan proses KYC untuk pionir. Nah ini panjang sekali ya. Ini kan bisa ditranslate seperti tadi, klikkan pojok kanan. Ini bisa dibaca tolong ya. Ini mengidentifikasi mengatasi masalah, ini menjelaskan tentang KYC, permasalahan-permasalahan KYC dan perkembangan progres daripada PIN Network mengurus KYC. Di sini ada jelas semua. Jadi intinya yang terjebak ya KYC ini yang lama belum ACC dan sebagainya, Kortim membantu sekarang. Yang penting aturan mainnya diikuti dulu ya, misalkan dia harus apa misalkan apa namanya yang belum selfie ya selfie kan gitu ya. Artinya ini menginformasikan. Kemudian kemarin ada kuantitatif juga. Nah itu diseriuskan lagi sama Kortim, bukan kita. Saya kuantitatif nih bang, masih pending, terus harus gimana? Ya udah kalau status pending ya tunggu aja, itu bagian Kortim bukan bagian kita. Nah ini teman-teman silahkan dibaca. Ini penting tentang KYC ya, solusi dan efektivitas terkini. Nah ini informasi saja sebetulnya dari Kortim yang dilakukan ya. Ini pemrosesan ulang aplikasi secara komprehensif ya, di aplikasi diproses ulang. Makanya kan tadi saya informasiin ada yang pembetulan nama kita validasi ya, ada pembaharuan nama kita yang memvalidasi. Jadi bukan mereka lagi tapi minta bantuan pionir ya. Ini dibaca aja, saya nggak bacain, silahkan dipelajari. Kalau ini kan lebih kepada informasi Kortim kepada pionirnya. Nah jadi teman-teman ya tinggal mau baca aja, karena ini langsung dari Kortim dan ini valid. Karena ini dari Kortim langsung. Ini 100% valid ya informasi dan pemahamannya. Begitu teman-teman. Oke. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wow, panjang banget kali ini, hampir 50 menit. Wah, gila ya. Kalau sampai sini nonton, waduh luar biasa. Artinya apa namanya? Enggak jenuh ya, enggak pusing dengar suara saya. Tapi saya jujur, ini rekod ya terpanjang dan saya nggak bakalan edit ya, saya seadanya. Dan ini saya juga karena memang nggak bisa tidur, saya dini hari saya record ya. Ya itulah intinya, buat teman-teman sharing aja ya. Langkah kita bagaimana bang kira-kira ke depan tempat network sekarang ini? Ya sudah, ikutin saja. Yang belum KYC ya KYC tunggu, kemudian nambang ya menambang,
Nah, adapun masalah yang tadi saya sampaikan progres-progres coding dan JavaScript dan lain sebagainya, pengkodean komputer yang muncul dan apa segala macam, ya cukup untuk pemahaman kita saja. Jangan terlalu dilebih-lebihkan. Artinya memang itu kerjaan mereka ya untuk menghubungkan ke sana kemari ya. Artinya kan intinya adalah Kortim sudah menyampaikan targetnya 30 Maret di websitenya. Walaupun ada informasi kata tanggal 25 26 gitu kan. Tapi ya kita tunggu saja, betul tidak Maret. Itu pun memberikan syarat kan Kortim kalau dua hal tercapai. Yang pertama, migrasi sudah sekian, KYC sudah sekian, gitu loh. Kalau memang itu tidak tercapai, Kortim bilang di websitenya apa namanya, kemungkinan diundur kan gitu kan, jelas Kortim menyampaikan. Nah, tinggal yang lain-lain kita aja mempelajari ya. Oke, itu aja ya untuk Pi Network kali ini. Mohon maaf ya, silakanlah. Artinya mau ngata-ngatain ke saya apa, video kepanjangan ya monggo. Yang penting saya malas ngedit, nggak mau diedit, nggak mau dipotong segala macam, udah apa adanya aja. Ya ini kan sharing buat teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf dari salah kata. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Kita hanya sharing aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.